Pernah nggak lo lihat harga altcoin tiba-tiba naik, sementara harga Bitcoin malah gitu-gitu aja? Nah, itu biasanya tanda klasik dari yang kita sering sebut altcoin season atau yang sering disingkat alt season. Salah satu fase paling seru tapi paling beresiko di market crypto. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin alt season bisa terjadi? Kenapa bisa altcoin kok outperform Bitcoin? Dan apa aja tanda kalau alt season tengah dimulai? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Welcome back to Crypto Uni, bareng gua, Yosua. Di episode kali ini, kita bakal bahas fenomena yang paling ditunggu banyak orang, yaitu altcoin season atau alt season. Banyak yang ngira alt season itu cuma momen dimana semua altcoin naik bareng. Padahal gak sesimpel itu. Alt season sebenarnya adalah fase rotasi modal yang terstruktur dari Bitcoin ke altcoins, yang biasanya muncul saat market mulai masuk fase euforia dan rasa percaya diri dari investor naik drastis. Nah, biar nggak asal ikut hype, kita bakal bahas apa itu alt season, gimana cara mengenalinya, dan strategi biar nggak kejebak di puncak euforia. Secara sederhana, altcoin season adalah periode ketika altcoin mulai mengungguli Bitcoin baik dari sisi performa harga maupun volume. Biasanya ini terjadi setelah Bitcoin mencetak rally yang besar, terus pergerakannya mulai melambat. Pada saat itulah sebagian likuiditas berpindah ke aset beresiko yang lebih tinggi, yaitu altcoins. Alasannya simple, ketika pasar mulai stabil, investor jadi lebih berani nyari aset dengan return atau untung yang lebih tinggi. Biasanya, smart money lebih duluan masuk ke altcoin yang punya narasi lebih kuat. Sementara retail baru ikutan setelah harganya mulai naik. Nah, biar lebih kebayang, rotasi modal saat altcoin umumnya bergerak kayak gini. Dari Bitcoin, terus ke Ethereum, terus ke altcoin dengan market cap yang gede, sampai ke altcoin dengan market cap kecil dan meme coin. Tapi perlu diingat, ini cuma gambaran umum, bukan pola yang pasti terjadi setiap siklus. Intinya, alt season adalah momen ketika sebagian besar altcoin outperform Bitcoin secara bersamaan sebagai hasil dari rotasi modal dan perubahan psikologi pasar yang tadi udah kita bahas. Nah, kalau kita mau ngelihat apakah alt season udah mulai, kita bisa pantau dari beberapa indikator utama. Yang pertama, Bitcoin dominance. Ini indikator yang paling umum dipakai. Biasanya, alt season dimulai saat dominasi Bitcoin mulai turun. Dan ini pertanda kalau modal atau uang para investor mulai ngalir ke altcoin. Yang kedua, ETH Bitcoin pair. Kalau rasio ETH terhadap Bitcoin mulai naik, tandanya kapitalisasi pasar Ethereum dan altcoin yang lain lagi ambil alih momentum. Bisa dibilang, likuiditas mulai pindah dari Bitcoin ke altcoins. Yang ketiga, alt season index. Ini indikator favorit banyak orang. Kalau angkanya udah di atas 75, berarti mayoritas altcoin udah outperform Bitcoin dan tandanya kita udah masuk alt season. Dan yang terakhir, total 2. Total 2 merupakan total nilai pasar atau market cap dari seluruh kripto selain Bitcoin. Lonjakan pada grafik total 2 sering jadi sinyal yang kuat bahwa likuiditas sedang bergeser ke altcoins. Jadi, kalau 4 sinyal ini muncul bersamaan, bisa dibilang kalau alt season resmi dimulai. Begitu alt season dimulai, pergerakan market biasanya berubah total. Altcoin bisa naik puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu yang singkat. Terus narasi-narasi baru juga mulai bermunculan. Mulai dari AI, Layer 2, RWA, gaming, sampai meme coin. Di alt season, pasar tuh jadi lebih story driven daripada fundamental driven. Token bisa naik tinggi hanya karena narasinya lagi rame ataupun disebut sama tokoh-tokoh terkenal. Tapi ingat, kenaikan yang cepat ini hampir selalu diikuti oleh koreksi yang tajam. Yang bertahan bukannya yang paling cepat masuk, tapi yang paling disiplin buat keluar. Singkatnya, alt season itu kayak roller coaster. Cepet, seru, tapi resikonya tinggi.
Kalau kita lihat di cycle ini, alt season kali ini punya pola yang unik dibanding sebelum-sebelumnya. Yang pertama, muncul fenomena meme coin super cycle di jaringan Solana. Meme coin super cycle ini dipicu dengan adanya platform baru yang kita kenal sebagai Pump Fund yang ngebuat siapapun bisa menguncurkan token dalam hitungan menit. Dan hasilnya, ribuan meme coin baru lahir setiap harinya. Terus nih yang kedua, jumlah altcoin sekarang jauh lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 sampai 2018, jumlah kripto yang ada itu masih di bawah 3.000. Sedangkan di tahun 2025 udah tembus lebih dari 37 juta. Ini artinya rotasi modal jadi makin terpecah dan nggak semua altcoin bisa naik barengan kayak dulu. Makanya sekarang lo nggak bisa sembarangan naruh modal di altcoin. Perlu seleksi berdasarkan narasi kuat dan likuiditas yang nyata. Nah, sebelum lo ikut terjun ke euforia alt season, ini beberapa tips sederhana supaya lo tetap aman dan realistis. Yang pertama, fokus ke naratif yang kuat dan token yang liquid. Yang kedua, masuk sebelum hype puncak, bukan sesudahnya. Yang ketiga, tetapkan take profit secara bertahap dan disiplin. Dan yang keempat, gunakan stop loss dan jangan FOMO. Alt season memang bisa jadi masa yang paling cuan, tapi kalau nggak pakai strategi, juga bisa jadi masa paling nyesek. Jadi, alt season itu bukan cuma soal altcoin naik, tapi tentang rotasi modal, momentum pasar, dan perubahan perilaku investor. Dari turunnya Bitcoin dominance sampai membludaknya proyek baru, semuanya nunjukin betapa dinamisnya siklus kripto. Ingat, di balik peluang yang besar, selalu ada risiko yang besar juga. Kalau lo bisa ngerti ritmenya dan disiplin ngatur exposure, lo bisa nikmatin momentum alt season tanpa harus takut kejebak di puncak euforia. Thank you udah nonton sampai akhir. Kalau lo suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, share, dan komen di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.